Ya oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jork Latte nih guys. Dan kalian semua apa kabarnya? Semoga kalian dimanapun kalian berada, kalian sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, jadi kali ini kita kedatangan project. Ini adalah Crook As dari Nmax Old yang akan diubah ke 68 ya guys ya untuk langkahnya nih. Nah, kalian bisa lihat untuk kondisinya mengenaskan sekali ya guys ya. Di sini kita lihat krokasnya untuk stangnya nih udah buntung ya guys ya. Tuh, lihat aja guys. Patah ini guys ya. Jadi untuk si stangnya ini nggak tahu gimana ceritanya si owner bisa jadi kayak gini, dan beliau untungnya menemukan yang namanya bengkel Jork Latte, dan langsung aja ownernya garap ke sini ya guys ya. Dan langsung aja nih kita bakal buset, ini juga untuk bearingnya juga kagak bisa diputer guys. Kayaknya ini udah lama nggak dipakai guys ya. Krokasnya patah, terus bearingnya sampai nggak bisa diputer gini guys. Tuh. Oke, jadi langsung aja kita mulai prosesnya. Dimulai dari mana, kita ikutin terus sampai kelar nih guys. Oke, jadi langsung aja guys kita lakukan pemisahan ya untuk seluruh bagian krokasnya. Dan hasilnya benar-benar parah ya guys ya, buluk banget. Dan ini kita udah bersama si stang ternya, buset ini. Udah bengkok, patah lagi guys. Nah, bye-bye nih guys, yang udah bengkok itu ada kemungkinan buat patah ya guys ya. Nah, ini ngomongin krokas guys, tenang aja guys. Tuh, bisa dilihat sendiri buriknya, buset. Tenang aja guys, nanti kita bakalan bikin si krokas ini jadi kinclong seada-adanya nih guys. Aman dah pokoknya pantangin terus ya guys ya. Murahan mental kelas receh, kalau rap battle punchline lo pasti ambruk seceh. Gue bubut par dari nol, tiap detail jadi doa. Kayak bikin beat presisi tiap suku kata lo bikin. Oke guys, jadi di sebelah sini Dokter Jaya lagi melakukan proses penambahan daging ya guys ya untuk si lubang bikinnya, karena kita mau stroke up. Nanti bakal kita geser ke atas nih guys. Jadi nanti proses stroke up itu memang seperti itu ya guys ya, kita ngegeser untuk si lubang itu kita geser ke atas gitu. Nah, itu dengan seperti itu si langkahnya jadi bertambah. Nah, tapi efeknya apa? Efeknya tuh nanti putarannya jadi kurang sempurna. Nah, jadi dengan mengatasi putaran yang kurang sempurna itu kan jadi nggak seimbang ya guys ya. Itu kita seimbangkan dengan ngebuat bandul di bagian belakangnya tuh. Nah, tuh yang di sini ya guys ya. Nanti itu kita bikin bandul dengan tujuan biar jadi pemberat, sehingga itu bisa menyeimbangkan si putaran krokasnya pada saat dia berjalan gitu guys. Ya, namanya juga bengkel PNP ya guys ya, ada baik lah iniannya, akalnya ya guys ya. Nah, nanti dengan ditambahkan daging ini otomatis nanti kita bisa menggeser si lubang weekendnya. Nih kalau keras enak kan nih gini nih ya. Otomatis kan kita buat ngebalance nyari titik jatuh yang bagus itu. Ini harus kita tambah nih. Di sini kita tambah lasan. Ini kita tutup jadi dia gini. Jadi titik jatuhnya biar ke atas, ngebantu ke atas gini. Oh gitu. Lihat aja dan ntar. Ya guys, kira-kira seperti itu. Dan kalau masih bingung, nanti kita ikutin sampai akhir guys. Pokoknya prosesnya dan hasilnya juga pasti bakalan epic. Oke. Oke guys, jadi di sini kita udah ada nih guys ya untuk perbedaan krokas yang sudah dilakukan penambahan daging dan yang sebelah kanan ini belum ditambahin daging sama sekali. Nah, yang biasanya kita lakukan penambahan daging itu biasanya di bagian lubang big end-nya aja, tapi sekarang ada di bagian sebelah kirinya itu ada yang kita tambahin daging. Nah, itu kenapa
Dan buat apa fungsinya kita langsung tanyain ke expertnya nih guys. Oke Bang Jai. Jadi kenapa lu tambahin itu daging di bagian situnya Bang Jai? Kan gini, kalau ini kan stroke up, yang namanya stroke up kan itu pennya digeser ke atas nih ya. Iya. Nah, jadi pen ke atas, otomatis kan dia titik jatuhnya tar semakin ke bawah. Iya. Nah, tujuan kita ditambahin daging ini buat memberatin supaya pen yang ke atas tadi, yang ini tujuannya buat ngeimbangin. Oh, Gitu. Nah, tuh kalau nggak kita kalau nggak kita tambah daging di sini, nah ntar titik jatuh keras di bawah, motor kagak enak dan itu yang bikin getar. iya. Nah, jadi kalau ada yang sebagian sebagian ada yang ditambah plat tuh di sini, tambah plat, Oh, tutup plat. Nah, kita kan beda. Kita tambahin sini aja cuman sebelah. Jadi buat ngebalance-nya. Udah gitu aja, guys. kurang lebih kayak bandul gitu bang. Ya, jadi tujuannya ini kan buat nyimbangin. Menyimbangin ya. Iya. Nah, jadi ntar kita bandul lagi nih, dibandul lagi. Oh, tambah bandul lagi. Iya. Jadi biar makin pasti aja gitu ya. Bang? Iya, jadi lihat aja ntar titik jatuhnya di mana. Hah? Ah, kalau kan kebanyakan di Matic itu titik jatuhnya di angka jam 1 kalau nggak jam 11. 11 dah kalau Matic 11. Nah, kalau manual di jam 1. Udah gitu. Lihat aja ntar titik jatuhnya gimana. Oke. Jadi seperti itu guys kira-kira untuk penjelasan dari Dokter Jaya. Jadi itu fungsinya kita tambah daging di bagian sebelah situ. Tujuannya sama ya guys ya, kurang lebih sama bandul tuh. Biar menyeimbangkan. Nah tapi biar makin enak ya guys ya, biar makin enak tuh. Jadi mungkin setiap mekanik tuh punya caranya tersendiri guys. Jadi kalau mekanik kita caranya begini ya guys ya. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Intinya semuanya dengan tujuan biar bikin kruk as yang terbaik versi mereka ya guys ya, versi kita gitu. Oke, jadi kita langsung nanti lihat hasilnya seperti apa, dan untuk proses selanjutnya seperti apa kita ikutin terus sampai kelar. Oke. Jalan panas, mesin lo teriak, datang ke kita bro, masa lalu lenyap. Dan oke guys, jadi tadi setelah kita lakukan penambahan daging, selanjutnya kita naikkan ke mesin bubut andalan kita dan kita lakukan penyelipan nih guys. Nah jadi proses penyelipan ini untuk meratakan ya guys ya, di mana bagian si apa namanya tadi yang dicor ya guys ya itu jadi rapi, dan juga bagian yang karat-karat itu bisa kembali, anjir sorry guys, muncrat-muncrat itu guys, panas bener guys, bisa kembali rapi dah pokoknya. Oke, jadi kita lanjut nanti kali ya buat hasil akhirnya. Power makin naik, motor lo garang tapi tetep asik. Presisi bukan improvisasi abal, hasil kerja kita bro, kualitas. Oke guys, jadi untuk si stang seher dan juga bearingnya ya guys ya, ownernya tuh request pakai dari bearing Koyo guys. Buset, ini mereknya makin aneh-aneh guys ya, ada Koyo, ada Iti, ada apa-apa tahu dah. Nah sedangkan untuk si stang sehernya beliau percayakan pada RX7 Racing yang udah berbahan forget ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri untuk stang sehernya ini udah pasti paten lah guys ya, ini udah jadi andalan di Jor Klate sini guys, sudah terbukti lah guys ya, udah terbukti, makanya kita pakai ini terus guys. Oke, jadi nanti kalau kruk as NMAX nya sudah aman, udah mulai prosesnya, kita langsung pasang ini guys. Nah kebetulan si Dokter Jayanya lagi melakukan proses penyelipan, dia masih nyelip untuk si kruk asnya guys ya. Oke, jadi kita kasih sinematik dulu nih, cakep nih guys. Tinggal kolok gas, bilang nih hasil oke. Padahal itu trik murahan, mental kelas receh. Kalau rap battle, punchline lo pasti ambruk seceh. Gue bubut par dari nol, tiap detail jadi doa. Kayak
bikin beat presisi tiap suku kata. Lo bikin noise, gue bikin simfoni. Lo bawa gimmick, Johan kasih legacy. Yo, Johan Garage, Ali Bubut superstar. No PNP, kita naik standar. Jos ngeng, jos par, teriak keras. Yang sok ngerti mesin langsung ciut, habis nafas. Yo, Johan Garage, Ali Bubut superstar. No PNP, kita naik standar. Jos ngeng, jos par, teriak keras. Yang sok jadi mesin langsung ciut, habis nafas. Lo bosil kematian, sok jadi profesor. Komplain panjang lebar padahal basic aja minor. Bawa mekanik sendiri, katanya jago. Pas ditanya detail mesin, malah pelangap longo. Lo pikir gampang bro, ini bukan Lego. Ngatur tukang bubut, padahal kosong otak lo. Lo pasang asal, mesin lo mati gaya. Di Johan Garage, mesin nyanyi kayak orkestra. Rap gue bubut beat, tiap bar jadi senjata. Flow tajam kayak pahat, presisi tanpa celah. Lo sibuk pamer bacot, gue sibuk bikin. Iya, oke guys, jadi langsung saja ini kita spill buat hasil dari penyelipan ya guys ya. Setelah tadi kita lakukan penambahan bandul nih guys, buset. Hasilnya udah aman, sentosa, dan udah kinclong seada-adanya ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri, yang tadinya tuh burik parah, sekarang sudah lumayan kinclong lah ya. Kita geser ke sebelah sini biar kita lihat. Nah ini juga untuk si bandulnya ini udah rata ya guys ya. Jadi nanti saat proses penyatuan jadinya nggak terganjal gitu guys. Oke, jadi lanjut aja kita mulai ke proses penyatuannya guys. Oke guys, jadi langsung aja kita satukan kembali untuk seluruh bagian karosnya, dan terakhir kita proses QC nih dengan cara kita centering ya guys ya. Dan kita lihat untuk jarumnya ini ada di 01 sampai pokoknya ini menurut bentar guys, menurut mekanik kita ini udah aman ya guys ya, dalam toleransi lah, masih toleransi gitu. Oke, jadi kita cek buat yang sebelahnya kali bang. Nah, bisa dilihat sendiri ya guys ya, tadi untuk jarumnya juga udah kena. Terus juga untuk putaran dari dialannya nih nggak terlalu jauh banget gitu guys, karena memang ada toleransinya gitu. 01 sampai 02 tuh masih aman lah. Nah, kita lihat juga untuk yang sebelahnya 01 ya guys ya, dan jarumnya udah kena nih guys, bisa dilihat sendiri tuh. Oke, aman ya guys ya. Dan oke guys, jadi tadi setelah terakhir kita lakukan proses penyenteran ya guys ya, dan hasilnya sudah cukup memuaskan di 00 sampai 01. Nah itu masih dalam batas wajar kita guys. Nah jadi dengan proses center itu tandanya mengakhiri proses pada penyetrukan kerokas ini. Nah, jadi kalian kira-kira ada pertanyaan gak nih? Kalau ada pertanyaan langsung aja kalian tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM kita guys. Nanti insya Allah kita balesin satu persatu ya guys ya. Oke, jadi kira-kira segini dulu buat konten kali ini. Kalian mau dibuatin konten apa lagi untuk selanjutnya? Tulis aja di kolom komentar juga guys. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Juga nyalain notifikasi loncengnya biar kalau kita upload notifikasinya tuh muncul di kalian guys. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Jadi doa, kayak bikin beat presisi tiap suku kata. Lo bikin noise, gue bikin simfoni. Lo bawa gimmick, Johan kasih legacy. Yo, Johan Garage, Ali Bubut superstar. No PNP, kita naik standar. Jos ngeng, jos par, teriak